Nah cuman saya ingetin anak-anak muda, kalau belum punya ilmu jangan berdebat. Anak muda nggak punya ilmu, mau berdebat sama pendeta, besok dia yang jadi Kristen. Kacau tidak? Kacau tidak? Anak muda, saya mau berdebat lu Syiah. Habis berdebat 2 hari dia jadi Syiah. Loh ini fakta saudara. Jangankan anak muda yang nggak punya ilmu saudara, ustadz sekalipun, walaupun mereka punya ilmu, kalau nggak tahu cara berdebat, jangan berdebat saudara. Makanya kan Nabi ingetin, iyakum saudara wal jidal. Hati-hati, kalian jangan berdebat, jangan. Berdebat itu kalau terpaksa darurat boleh berdebat. Tapi yang boleh berdebat yang punya ilmu, dan yang punya ilmu dialog saudara. Kalau nggak punya ilmu jangan. Saya mau sedikit cerita tentang Abu Hanifah, boleh? Boleh. Di zaman Abu Hanifah ada satu orang mulhid. Mulhid itu ateis, nggak percaya ada Tuhan. Dia katakan alam semesta ini semua, matahari, bulan, bintang, bumi terjadi dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta. Dia tantang ulama-ulama saudara di Irak, wa ma wara'an nahar saudara. Dia tantang sama orang ini, ayo mana ulama mau berdebat dengan saya. Banyak ulama yang tampil berdebat kalah. Ada lagi ulama tampil berdebat kalah. Semakin banyak ulama kalah debat, orang ini semakin banyak pengikutnya saudara. Akhirnya ulama berhenti, nggak berani berdebat. Akhirnya ulama musyawarah, bagaimana ngadepin orang ini? Ini ilmu debat yang luar biasa saudara. Udah dihadapi dengan ilmu. Ini orang ilmu dialektikanya, ilmu debatnya saudara, luar biasa. Akhirnya mereka sepakat, wah kalau begini kita jangan maju lagi. Kalau kita berdebat kalah lagi, ini makin banyak ini yang murtad. Akhirnya mereka sepakat, kalau kita mesti kita cari siapa ulama yang bisa menghadapi orang ini. Tapi dia diemin juga nggak boleh, bahaya. Dia suar-suar di mana-mana saudara, kuat-kuat. Tuh lihat, nggak ada ulama berani berdebat dengan saya. Berarti saya benar, Islam itu salah. Dia keluar-keluar saudara. Nah akhirnya ulama sepakat, ada satu saudara kita ulama di seberang sungai sana, Halim, dialah An-Nu'man Abu Hanifah saudara. Kita lapor aja, kita minta bantuannya. Datang mereka ke Abu Hanifah. Mereka cerita, ya Abu Hanifah, ini kita nih kedatangan orang jago berdebatnya. Dia debat kita dalam persoalan Tuhan yang nggak ada. Ceritain. Jadi tolonglah kami. Kami udah nggak bisa ngadepin orang ini. Semakin hari semakin banyak yang murtad. Abu Hanifah senyum. Kata Abu Hanifah, baik, saya siap berdebat dengan dia. Sampaikan ke dia, kalian tetapkan harinya, tempatnya, tanggalnya. Tapi syarat, saya nggak mau berdebat 4 mata. Saya mau berdebat 1 kota, kumpulin semua. Yang terpengaruh sama dia kumpulin semua di alun-alun. Bikin panggung di tengah. Saya pengen berdebat terbuka. Nah akhirnya disampaikan ke orang tadi, ini ada orang mau berdebat. Siapa? Abu Hanifah, tapi mintanya di lapangan. Setuju dia sudah. Saya setuju, ditetapkan harinya, ditetapkan jamnya sudah. Singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan, umat sudah ribuan yang kumpul di tengah lapangan. Baik yang sudah terpengaruh maupun yang belum terpengaruh saudara. Ulama-ulama juga kumpul ingin memberikan support kepada Abu Hanifah saudara. Nah begitu masuk waktu duha, sesuai dengan janji, orang ini sudah datang duduk di atas panggung. Umat ribuan sudah hadir. Abu Hanifah nggak datang. Celingak-celinguk di ulama semua. Gimana nih Abu Hanifah belum datang? Ini orang bilang tuh, mana? Ulama kok terlambat. Dia maki-maki Abu Hanifah sudah. Tapi saya beri waktu, kita tunggu sampai siang. Ditungguin. Sejam Abu Hanifah nggak datang. 2 jam nggak datang. 3 jam nggak datang. Matahari mulai tinggi saudara. Marah orang ini. Saya beri waktu lagi sebentar. Kalau beberapa waktu ini dia tidak datang, berarti dia takut dan saya menang.
Ternyata Abu Hanifah tetap nggak muncul. Dia berdiri saudara dengan bangga. Lihat, tidak ada ulama yang berani untuk berdebat dengan saya. Ini alam semesta ini semua terjadi dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Itu bulan, matahari, wah dia ngoceh saudara seada-adanya. Orang dipengaruhi satu lapangan saudara. Begitu dia lagi ngoceh, Abu Hanifah datang saudara. Begitu Abu Hanifah datang, saudara, Abu Hanifah langsung naik ke panggung. Kata orang ini, siapa kamu? Saya yang punya janji berdebat. Kenapa kamu datang terlambat? Saya tidak mau lagi berdebat karena kamu terlambat. Tunggu dulu. Kamu harus bijak dong. Tanya dulu alasannya apa. Dengar dulu alasan saya. Kalau nanti alasan saya Anda tidak terima, ya sudah, saya kalah. Baik, sebutkan apa alasannya. Dicerita Abu Hanifah, saya minta maaf kepada semua. Tadi waktu saya jalan dari rumah saya di seberang sungai. Saya jalan dengan keledai saya. Tiba-tiba di tengah jalan keledai saya mati. Saya jalan kaki sampai ke tepi sungai. Di tepi sungai tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan saya. Saya duduk, saya bingung. Bagaimana ini mau nyeberang? Ternyata di belakang saya ada pohon besar, tumbang sendiri, dan tiba-tiba dia jadi perahu. Ini bantuan, saya naik itu perahu, saya dayung, belum sampai ujung hujan besar, pecah itu perahu. Saya nganyut, tapi akhirnya saya selamat sampai ke pinggir. Jadi Abu Hanifah ini cerita yang aneh-aneh saudara. Saya mau kemarin nggak ada lagi kendaraan, ada kuda datang sendiri jemput saya. Nggak tahu itu siapa punya. Saya naik, saya berangkat kemana? Ini orang dengar Abu Hanifah cerita, berhenti, kau gila ya? Kau gila ya? Dia bilang, umat yang kumpul, lihat, ini orang gila ini. Mana ada perahu jadi dengan sendirinya? Mana ada? Akal sehat mana yang bisa terima masa perahu jadi sendiri? Ya perahu otomatis ada yang buat dong. Kata Abu Hanifah, oh begitu. Saya gila, iya. Kalau saya gila, bagaimana dengan kamu? Kamu mengatakan alam semesta jadi dengan sendiri. Ada bulan, matahari, ada bintang, ada laut, ada darat, gunung. Semua kau bilang gak ada penciptanya. Ente lebih gila dari Ahmed. Habis ngomong begitu, Abu Hanifah turun, jalan pulang. Umat satu alun-alun. Saudara semua menyatakan Abu Hanifah menang berdebatnya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang berdebat nggak mesti pakai ilmu, saudara. Digebak-gebak begitu itu pakai logika, saudara. Memang itu kemahiran Abu Hanifah, saudara. Makanya anak-anak bangil, kalau nggak punya ilmu, anak muda jangan berdebat. Wah, anak bangil. Saya ahli sunnah sejati. Saya mau berdebat dengan Wahabi. Gak mungkin Wahabi menang dengan saya. Berdebat 3 hari 3 malam, dia jadi Wahabi. Ada gak yang begitu? Orang mantan Kiai NU yang jadi Wahabi ada. Ngarang buku lagi, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habib yang jadi Wahabi ada. Gara-gara apa? Nggak punya ilmu, sok beda. Nah, kira-kira jelas gak semua? Siap gagah ahlus sunnah? Siap bentengi ahlus sunnah? Siap bela ahlus sunnah? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, sekarang saya masuk yang berikutnya. Ini hal penting, saudara. Saya pernah diundang ke Kementerian Agama. Saat itu yang jadi menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin, saudara. Dia bertanya, Habib Rizik punya usul apa? Ini kita pemerintah punya program deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Kita berdakwah, memberikan pencerahan, menyadarkan umat supaya umat ini jangan jadi radikal. Saya jawab, Pak Menteri, program Anda itu sangat bagus. Tapi maaf,
Kalau Anda hanya melakukan program deradikalisasi, tidak diimbangi dengan deliberalisasi, nggak bakal berhasil Pak Menteri. Justru bahaya. Umat diajak supaya tidak radikal, tapi liberal dibiarkan. Ini kalau liberal tiap hari menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah, udah dilaporin gak ditangkap-tangkap saudara. Umat Islam yang tidak radikal pun besok jadi radikal saudara. Saya mau tanya, kalau tiap hari Nabi dihina, marah tidak? Kalau tiap hari Allah dihina, marah tidak? Ini aswaja yang tidak radikal, yang sabar, ramah, santun. Tapi kalau kupingnya tiap hari dengar Nabi dihina, Allah dihina, Quran dihina, dia bakal radikal. Dia akan bunuh itu yang menghina Nabi. Betul? Takbir. Jadi saya bilang, buat apa Anda mengajak umat untuk tidak radikal, tapi liberal dibiarkan? Nggak bisa. Harus seiring sejalan. Ada deradikalisasi, ajak umat dikerahkan supaya jangan jadi muslim yang radikal. Pada saat yang sama, ajak umat sadarkan jangan sampai mereka terpengaruh liberal. Nah, kalau tidak ada liberal, tidak ada yang hina agama, tidak ada yang hina ulama, liberal ini nggak ngobok-ngobok tengah-tengah kita saudara, maka mengatasi radikalisme lebih mudah. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi satu. Nah, kalau mau lebih berhasil lagi Pak Menteri, satu, bikin program deradikalisasi. Dua, bikin program deliberalisasi. Dan yang ketiga, bikin program aswajaisasi. Apa itu aswajaisasi? Kita sebarluaskan dari Sabang Indonesia, akidah aswaja, akhlak aswaja, perilaku aswaja, agar semua orang tahu aswaja itu indah, aswaja itu bagus, aswaja itu ditolak. Alasannya ini arahan atasan. Nah, kalau penghina ulama, penghina Nabi, penghina Quran yang jelas-jelas melanggar hukum saudara, kita laporkan, terus Polri tidak mau proses. Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat menduga jangan-jangan yang menghina kita semua itu adalah peliharaan Polri saudara. Betul? Kalau bukan peliharaan mereka, kenapa tidak diproses? Giliran ada Habib salah ngomong sedikit, tangkap, sigap banget. Giliran ada kiai ngomong keras sedikit, tangkap, sigap banget saudara. Sigap. Tapi giliran ada yang menghina Nabi, menghina kiai, menghina habaib, menghina ulama, sudah dilaporkan, lengkap bukti, lengkap saksi, kenapa dibiarkan? Saya sampaikan di mimbar-mimbar, saya sampaikan kepada Pak Kapolri. Dan saya sudah minta kepada Bapak Presiden, berhentikan Kapolri yang gak mau menegakkan hukum saudara. Takbir. Setuju tidak? Apa begini radikal? Bukan, ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini baru gigi 3 nih. Udah segitu aja Habib ya. Udah sampai gigi 3 aja deh. Ya. Lanjut. Sebentar. Disuruh minum biar adem. Turun lagi ke gigi 1. Lanjut. Lanjut. Saudara, saya sedih saudara. Maaf, saya tidak memuji Pak Harto, tapi saya mengalami dengan orang-orang tua. Di zaman Pak Harto dulu, dengan segala lebih dan kurangnya, yang namanya pejabat, saudara, sopan, santun. Kalau dia jadi menteri, dia jadi gubernur, saudara, ngomongnya hati-hati. Bahkan duduknya gak berani angkat kaki, saudara. Sopan, kalau ada keluhan dijawab saudara. Kalau sekarang lain lagi, ibu-ibu teriak telur mahal, pejabat ya. Cuman kalau presidennya nggak mau dikesianin bagaimana? Kita kesian, kita mau bantu saudara. Makanya saya sudah sampaikan ke beliau,
kalau Bapak Presiden mau betul-betul mimpin dengan baik, kami para habaib, kami para kiai, kami para ulama siap mendukung Anda, membela Anda, memagari Anda. Bukan hanya di belakang Anda, tapi di depan Anda, di kanan Anda, di kiri Anda. Tapi syarat, satu saja syaratnya. Jokowi dan kroni-kroninya pecat, berhentikan, tangkap, adili, masukkan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Lu takut bener lu takbir? Coba yang sebelah sana, saya mau lihat takbir. Angkat tangan semua takbir. Yang enggak angkat tangan ketahuan tuh anak buah siapa. Nah saya mau tunggu sekarang saudara. Kalau besok memang ditangkap, diadili, saya bela presiden saudara. Kita bantu bagaimana supaya utang-utang itu bisa lunas. Kita bantu bagaimana supaya penegakan hukum di negeri ini bisa baik. Insya Allah. Makanya ada yang nanya, Habib ini negara udah kacau begini kok Habib tenang-tenang aja. Apa Habib nggak bikin lagi aksi 212? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Bulan besok deh. Supaya saya datang lagi. Hah? Ya kalau dijawab sekarang juga datangnya 5 tahun lagi dah. Jawab? Mau tahu? Betul? Saudara, saya bukan nggak mau turun, bukan nggak mau aksi, bukan. Cuma lagi di masalah saya lihat setan sama setan lagi berantem. Setan sama setan lagi berantem, yang zolim lagi pada ribut. Saudara, serigala sama serigala lagi saling menerkam. Singa sama singa, buaya sama buaya lagi saling menggigit. Saudara, jangan dipisahin. Kalau setan sama setan lagi ribut, jangan dipisahin. Kalau perlu adu lagi, adu. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang protes, Habib kok kerjaannya ngadu-ngadu? Dosa Habib ngadu-ngadu. Adu domba dosa, adu manusia lebih dosa. Betul? Adu setan? Bangil banyak santri nih, ayo saya tanya. Bahtul Masail judulnya adu setan. Ayo, saya mau tanya semua jawab. Adu domba haram tidak? Jawab yang kompak. Adu domba, adu domba, adu ayam, adu kambing, adu orang, adu manusia. Yakin? Adu setan. Ya terserah dah. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab wajib. Itu yang wajib udah enak banget tuh sudah. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau setan lagi berkelahi, jangan kita pisahin. Gelar tikar, saudara, taruh kopi, tonton. Masa bodoh amat mereka berkelahi, betul? Kata orang Pasuruan, preketek. Betul? Betul itu bahasanya. Alhamdulillah. Nah kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Biarin setan biarin aja dia berantem, saudara. Nanti setan yang satu kalah, yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Jadi kita yang menang rame-rame. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi bahagialah Bu. Tuh ibu serem banget, mata melotot. Dipanggil nggak nyaut-nyaut. Bu. Alhamdulillah ibu paham Bu ya. Alhamdulillah saudara. Saya mau sampaikan di sini saudara, kenapa setan dengan setan lagi pada berantem, zolim dengan zolim saudara lagi ribut? Karena doa umat di mana-mana, di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, sampai ke Aceh, di mana-mana majelis mereka membaca sholawat asghirib zolimin bidzolimin. Hati-hati saudara, itu bukan doa main-main, itu bukan bacaan main-main. Saudara, ini yang baca ribuan umat, jutaan umat, saudara, menjadi munajat, menjadi apa? Menjadi curhatan hati mereka kepada Allah. Mereka panjatkan munajat mereka. Mereka minta kepada Allah, ya Rabb, bikin sibuk untuk orang yang zalim dengan yang zalim.
wa akhrijna min bainis salimin, dan keluarkan kami, selamatkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Di mana-mana saudara dalam beberapa tahun terakhir baca, dan saatnya sekarang ini digobulkan oleh Allah. Nah kalau Allah lagi gobulin jangan dipisahin, syukurin. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas semua? Nah intinya saudara, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kesian Bapak Presidennya, doain negeri ini saudara. Doa silahul mukmin saudara. La yarudul qada illa doa. Doa ini saudara mukhul ibadah. Intisarinya ibadah, otaknya ibadah, senjatanya orang yang beriman. Baca, Allah akan kabulkan kita punya doa. Insya Allah.